Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: ta'allamu al-Qur'an fa inna fihi khabar al-awwalin wal akhirin. Wa fi haditsin akhar: iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia kepada semua hadirin yang menyaksikan pengajian kitab tafsir di bulan yang insyaallah bulan barakah ini, yaitu bulan Ramadan, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan termasuk bulan-bulan yang spesial, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, dan juga di dalamnya mencakup malam Lailatul Qadar. Sehingga Allah menjelaskan dalam ayat Qur'anul Karim surat Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Quran itu merupakan sebuah hudan linnas, petunjuk atau menjadi hidayah bagi semua kalangan manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga menjelaskan hal-hal yang masih mujmal, yang masih global. Maka dari itu pada malam hari ini saya coba untuk mengajak hadirin untuk memahami ayat-ayat Qur'anul Karim, dimulai dari awal surat, yakni surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ذلك الكتاب. Kitab Al-Quran ay al-maktub wa huwa Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi ay la syakka fihi annahu min indillah. Bahwa kitab Al-Quran yang kita baca setiap hari ini merupakan sebuah kitab yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya prosesnya Al-Quran mulai dari Allah ke malaikat Jibril, kemudian ke Rasulullah, ke sahabat tabi'in sampai sekarang ini. La syakka fi, tidak ada keraguan bahwa isi Al-Quran itu asli, masih original dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini ulama tafsir mengomentari ayat ini atau menafsiri ayat ini. Kenapa ulama tafsir? Kenapa Allah menjelaskan pakai dalil? Padahal Al-Quran itu dekat. Bahkan setiap hari kita baca, bahkan setiap hari kita pegang. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini sangat agung, sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kalau menurut gramatikal Arab, sesuatu yang dekat ini isyarahnya pakai hada. Lah kenapa Allah menggunakan dzalikal kitab? Ini menunjukkan bahwa saking agungnya Al-Qur'anul Karim, dari mulianya Al-Qur'anul Karim, sehingga Allah menggunakan teks dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini salah satu ulama tafsir mengatakan seperti itu. Di antaranya adalah Al-Allamah Syekh Ahmad Muhammad bin Shawi. Syekh Shawi mengatakan saking mulianya Al-Quran itu sehingga Allah menggunakan kata-kata dzalik, tidak menggunakan kata-kata yang lain, pakai hada ataupun hadi ataupun yang lain. Ini dijelaskan oleh beliau dalam kitab Tafsir Shafi juz 1 seperti itu. Termasuk tujuan Al-Quran diturunkan adalah hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ay hadin lil muttaqin. Al-Quran merupakan sebuah petunjuk atau hidayah bagi orang-orang al-muttaqin. Siapa yang dimaksud al-muttaqin dalam ayat ini? Yaitu adalah ay-shairina ila taqwa bimtithali awamirihi wajtinabin nawahi. Orang-orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini termasuk kriteria al-muttaqin yang ada dalam ayat ini. Al-muttaqin diposisikan pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menanggapi Al-Quran. Karena dalam ayat ini nanti dibagi ada 3 orang dalam menghadapi Al-Quran. Pertama yaitu al-muttaqin, ketiga adalah al-kafirin, keempat yaitu al-munafikin. Siapa yang dimaksud dan al-muttaqin yang ada dalam ayat ini? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman. Apa artinya yu'minun? Ay yusaddiqun. Iman atau membenarkan dan hal-hal yang gaib. Sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak tampak oleh kasat mata, ini namanya gaib. Ketika kita iman terhadap hal seperti itu, maka kita termasuk kriteria al-muttaqin. Al-muttaqin yang dimaksud dalam ayat ini. Maka Imam Shawi mengatakan dalam sebuah kitabnya bahwa barang yang gaib itu dibagi 2. Ada kalanya gaib yang sifatnya akliyah secara akal, atau benda gaib yang sifatnya sam'i, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sesuatu yang gaib yang secara akli dan sam'i diantaranya adalah surga, neraka, malaikat, arsy dan kursinya Allah, ataupun turunnya hujan, ataupun yang lain. Ini termasuk contoh-contoh gaib baik secara akli ataupun secara sam'i. Kalau kita sudah yakin terhadap hal yang seperti itu, maka kita termasuk al-muttaqin yang dimaksud dalam ayat ini. Ini kriteria muttaqin yang pertama. Yang kedua adalah al-muttaqin wa yuqimunas shalah, ay ya'tuna biha bihuquqiha. Melaksanakan salat sesuai dengan syarat rukunnya. Ini termasuk kategori al-muttaqin. Kalau kita sudah melaksanakan salat sesuai dengan syarat rukun,
baik secara zahiriyah ataupun batiniyah, maka kita sudah masuk kategori al-muttaqin. Syarat rukun yang hak salat yang sebangsa zahiriyah diantaranya adalah al-adab wa syurut, termasuk etika kita ketika mau salat, syarat-syarat ketika mau salat, dan juga rukun-rukun salat. Sedangkan termasuk hukukus salat, hak salat yang sebangsa batin, diantaranya adalah kal khusyuk ketika salat, wal khudu' kita sopan ketika mau salat, wal ikhlas, dan ikhlas ketika mau salat. Kalau di antara syarat-syarat yang ini kita laksanakan, insyaallah kita termasuk al-muttaqin yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu ya'tuna biha bihuquqiha, bahwa hak salat itu dibagi dua, ada yang sifatnya lahiriah ataupun yang sifatnya batiniyah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga termasuk kriteria al-muttaqin, yaitu adalah orang yang menginfakkan. Tafsiran daripada razaqnahum ay a'tainahum yunfikun, mereka menginfakkan, mereka mensedekahkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi taatillah, dalam rangka taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu adalah titipan dari Allah, maka harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qabl wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan termasuk kriteria al-muttaqin yang ada dalam surat Al-Baqarah ini diantaranya adalah orang-orang yang iman terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga iman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah terhadap Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh diantaranya adalah kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan juga kitab-kitab samawi yang lainnya. Semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus iman. Kalau kita sudah iman terhadap kitab-kitab tadi, kitab-kitab samawi, maka kita insyaallah masuk kategori al-muttaqin yang dimaksud dalam ayat ini. Wabil akhirati hum yuqinun, dan termasuk paling akhir diantaranya kriteria al-muttaqin adalah iman terhadap hari akhir, atau yakin bahwa hari akhir mesti ada. Maka dalam istilah ulama tauhid itu menjelaskan termasuk rukunnya iman itu rukunnya ada 6. Yang terakhir adalah iman terhadap qada qadar, bahwa qada qadar syarrihi wa khairihi, baik dan jeleknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantaranya adalah iman terhadap hari akhir, bahwa hari akhir itu mesti ada, gak mungkin gak ada. Maksud yuqinun adalah ayya'lamun, mereka yakin bahwa hari itu ada. Ulaika ala hudam bir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Semua itu orang-orang yang sudah mempunyai kriteria tadi, ala hudam mir rabbihim, mereka akan mendapatkan sebuah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ayul faizuna bil jannati an-najuna minan nar, mereka akan memperoleh hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yaitu dimasukkan ke surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya. Ini termasuk kriteria al-muttaqin yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat keempat.
Ini Allah memberikan memberikan contoh bahwa orang dalam menghadapi Al-Quran termasuk ada kriteria. Di antaranya adalah yang pertama al-muttaqin. Yang kedua adalah al-kafirin, yaitu orang-orang kafir. Sehingga Allah melanjutkan ayat sesudahnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahwa orang-orang yang kafir, contoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab, adapun abu-abu yang lain yang tidak iman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau pamannya sendiri, sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan pernah iman Muhammad, baik kamu memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak. Karena hatinya sudah disestempel oleh Allah, sudah dicap bahwa mereka tidak akan pernah mau melaksanakan kebaikan. Di antaranya adalah iman kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak akan iman seperti itu? Li ilmillahi minhum dzalik. Karena Allah sudah tahu bahwa mereka tidak akan pernah yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tatma fi imanihim. Maka jangan kamu berharap Muhammad supaya mereka iman. Jangan. Apa penyebabnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Karena hati mereka sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuping-kuping mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mata hati mereka sudah ketutupan sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kuping mereka sudah ditutup sehingga tidak bisa mengambil manfaat tentang Al-Qur'anul Karim, tentang syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga endingnya mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun adzim. Dan mesti mereka akan mendapatkan sebuah siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pihak ketiga yaitu adalah munafikin. Orang-orang dalam menghadapi Al-Qur'an, yaitu diantaranya adalah yang terakhir munafikin. Ayat ini turun ketika Abdullah Ubay bin Salul menghadap terhadap orang-orang mukmin. Mereka mengatakan, saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasulullah, saya iman kepada malaikatnya Allah, saya iman kepada utusan Allah, saya iman kepada hari akhir. Lalu ketika berpaling, ketika sudah menjauh dari orang-orang Islam, mereka malah istihza, yaitu menghina terhadap orang-orang Islam atau orang mukmin. Maka distilahkan orang-orang munafik. Sehingga Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, salasatul munafiqat ayatul munafiqi salasatun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza ahdatsa kadzaba. Ketika dia berkomunikasi maka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji mereka tidak menepati janjinya. Wa idza tu'mina khana. Ketika dikasih mandat, ketika dipercaya mereka khianat. Termasuk kriteria orang-orang munafik. Sehingga dalam ayat ini Allah menjelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Termasuk sebagian orang-orang munafik adalah orang yang mengatakan amanna billah, saya iman terhadap Allah, Rasul dan seterusnya, wa bil yaumil akhir, dan saya juga iman terhadap hari akhir, yakni hari kiamat. Ternyata pada realitanya, kenyataannya wa ma hum bimu'minin. Kenyataan mereka ternyata tidak iman terhadap Allah dan seterusnya. Ini termasuk kriteria orang-orang munafik dalam menghadapi kriteria orang-orang munafik ketika menghadapi Al-Qur'anul Karim. Mereka iman kepada kitab Allah katanya, ternyata realita tidak.
wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.